Senang sekali ya saya bisa bersama-sama dengan kalian lagi di sini. Terima kasih buat sambutannya, selalu sambutan hangat dari Jemaat Indonesia ya. Ya, juga saya mau mengucap syukur dan berterima kasih juga kepada tim pelayanan yang tadi melayani di kebaktian ini. Semua yang berpartisipasi saya juga turut diberkati ya dengan pujian penyembahan dari kalian. Luar biasa, amin. Pastor Ari sedang berada di Indonesia ya, jadi kita dikabarkan ya saya mendorong teman-teman di sini juga untuk tetap mendukung kepada gembala kita. Semoga Pastor Ari juga diberikan kesehatan, perlindungan dan juga bisa menikmati waktu istirahat bersama dengan keluarga ya. Jadi bulan ini kita bakal melihat masuk ke satu seri yang baru. Kita bakal belajar dari kitab buku Esther. Ya, jadi sebulan penuh ini kita bakal belajar dari satu topik ke satu topik dimulai minggu ini tentang buku Esther. Buku Esther ini termasuk buku yang sangat unik. Kenapa? Yang pertama itu buku Esther itu diambil dari nama seorang perempuan. Ya, nggak banyak di Alkitab kita yang mengambil nama buku dari perempuan, hanya dua buku di Alkitab yang diambil dari nama perempuan. Satu Esther, tahu gak satu lagi apa? Ruth, waduh hebat ya. Betul, 100 untuk Anda. Jadi satu itu uniknya. Yang kedua uniknya itu ada beberapa orang bilang kalau buku Esther itu gak rohani sama sekali. Oh, kenapa ya? Nah, alasannya kalau kalian baca dari awal kitab buku Esther sampai akhir, nggak ada satupun kata Tuhan disebut di dalam Alkitabnya. Nggak ada kata Allah, nggak ada kata nabi, nggak ada kata iman, bahkan berdoa pun nggak ada. Hanya ada satu mungkin yang cukup rohani, yaitu waktu Esther mengajak semua bangsa Yahudi untuk berpuasa untuknya. Hanya itu saja. Selainnya itu kelihatannya kok kayak nggak rohani sama sekali ya. Tapi buku Esther itu menarik sekali. Kalau kalian baca, saya nggak tahu apa kalian pernah baca. Tapi kalau kalian baca itu ceritanya tuh mirip-mirip sinetron. Seperti sinetron Indonesia atau drama Korea ya. Itu memang interesting banget. Jadi nggak bosen bacanya juga. Dan chapternya juga nggak panjang ya. Cuma ada 10 chapter, 10 pasal. Dan memang bukunya itu menariknya dari ada tokoh antagonisnya, ada protagonisnya, dari tegang sekali gitu ya, dari ada orang jahatnya namanya si Bang Haman ini ya, untuk merencanakan untuk membunuh semua orang Yahudi sampai akhirnya klimaksnya ceritanya berubah. Langsung balik ke dia. Jadi dia umpamanya dia yang menggali lubang untuk supaya orang lain jatuh, malah dia sendiri yang jatuh ke lubang itu, ironis sekali. Kalau kita lihat dari satu sisi juga ya, kelihatannya tuh Esther dan Mordekai itu bagaimana akhirnya mengalahkan Haman itu seperti kayak keberuntungan, seperti kayak kebetulan gitu. Itu kalau kita lihat dari satu sisi. Tapi kalau kita lihat dari satu sisi lain, kita bisa lihat tangan Tuhan, walaupun nama Tuhan tidak disebut di dalam buku Esther, tangan Tuhan itu bergerak di dalam hidup Esther dan Mordekai. Setiap langkahnya dia dipimpin. Kita mau lihat hari ini bagaimana tangan Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan Esther dan Mordekai. Dan juga kita tahu tentunya kalau tangan Tuhan itu selalu bekerja untuk orang-orang yang dikasihinya. Ya, Anda semua di sini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Anda bisa memilih di hari ini, di saat ini, untuk berada di tempat lain. Ini adalah hari libur kalian, tapi kalian memilih untuk berada di sini bukan karena kebetulan. Ya, kalian kesini karena saya yakin dan percaya karena kalian mau bersekutu dengan teman-teman sini, mau bersekutu dengan Tuhan. Kalian adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Tuhan pasti memimpin setiap langkah hidup kalian karena Anda adalah dikasih Tuhan. Amin. Nah, sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa dulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh berkumpul bersama teman-teman seiman kami Tuhan untuk mendengar firman Kau.
dan memuji Engkau dan menyembah Engkau. Kami tahu di luar sana Tuhan banyak sekali orang-orang yang tidak bisa mempunyai kebebasan setiap minggunya untuk beribadah. Tapi kami di sini di Hong Kong, kami mengucap syukur walaupun jauh dari keluarga Tuhan, kami mengucap syukur kami punya teman-teman seiman dan boleh mempunyai kebebasan Tuhan untuk bersekutu sama dengan lain. Kami berdoa Tuhan sebentar, kami mau mendengar firman Kau. Tuhan pakai hamba-Mu ini bukan hanya saya yang berbicara, tapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan kami berdoa untuk jemaat-jemaat Indonesia di tempat ini Tuhan, biarlah Engkau bukakan hatinya, supaya mereka boleh mendengar firman Tuhan, dan bukan hanya mendengar, tetapi melakukannya Tuhan. Dan bukan hanya melakukannya, tapi boleh menikmati buahnya Tuhan, beratus-ratus kali lipat Tuhan di dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk Pastor Ari dan sekeluarga yang sedang berada di Indonesia, Tuhan berikan perlindungan, Tuhan berikan penjagaan supaya nanti balik lagi ke Hong Kong bisa fresh lagi Tuhan untuk melayani kami semua Tuhan. Kami serahkan sisa hari ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita langsung masuk ke dalam Alkitab. Kalau kalian punya Alkitab atau bisa lihat dari screen, bisa tolong ditayangkan dari Ester pasal 1 ayat 1. Ya, terima kasih. Kita baca. Pada zaman Ahasiweros, dia adalah Ahasiweros yang merajai 127 daerah, mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu Raja Ahasiweros bersemayam di atas tata kerajaannya di dalam benteng Susan. Pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu, Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Setelah genap-genap hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan. Daripada orang besar sampai kepada orang kecil bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Jadi Raja Ahasiweros ini yang terkenal, itu nama Persia dia, tapi lebih terkenal kalau di dalam sejarah itu namanya Raja Xerxes. Mungkin kalian pernah dengar juga ya dalam bahasa Yunani. Itu adalah Raja Persia yang sangat terkenal sekali. Kekuasaannya dikatakan di sini sangat luas daerah kekuasaannya. Dan kekayaan itu sungguh luar biasa banyak. Dan mereka itu mengadakan pesta, dikatakan untuk memamerkan kekayaannya, butuh waktu 180 hari. Itu kira-kira kalau 180 hari itu sekitar kurang lebih setengah tahun ya. Jadi kita bisa bayangkan begitu banyak kekayaannya sampai setengah tahun bisa pesta ya. Habis pesta selama setengah tahun, masih juga dia mengadakan perjamuan. Bukan hanya untuk jajaran pemerintahan dia, tapi dikatakan di sini untuk semua rakyatnya, dari yang besar ke yang kecil, makan-makan 7 hari nggak berhenti. Wah, luar biasa ini. Ini adalah salah satu raja Persia yang sangat berkuasa. Ada yang tahu nggak kalau Persia itu zaman sekarang itu negara apa ya? Kalau sekarang di peta Raja Persia, ada yang tahu nggak? Kira-kira. Kalau saya lihat lagi saya mempersiapkan khotbahnya, Persia itu ada letaknya sekarang ada di Iran, negara Iran, ya. Jadi semua kitab cerita Ester itu benar adanya. Coba kalau kalian lihat di internet, karena yang tadi saya bilang lebih terkenal dari namanya Raja Xerxes itu ada semuanya kisahnya ya. Jadi memang pada saat itu Raja Persia memang betul-betul berkuasa sekali dan kekuasaannya itu luas sekali. Ayo kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita mau belajar tentang ketaatan di sini. Kita lanjut ke ayat 10 dulu, kita baca di sini. Pada hari yang ketujuh, ini lagi masih pesta ya. Ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitalah Baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Zetar, dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros, supaya mereka membawa Wasti, sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan, menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat, pembesar-besar, karena sang ratu itu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap
menurut perintah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu. Sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Kita lihat lagi, kita baca, kita lihat lanjut lagi ya bagaimana nasib Ratu Wasti karena ketidaktaatannya. Ayat 19. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan baginda dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasweros dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Nah, kita lihat di sini bagaimana Ratu Wasti nasibnya itu akhirnya dicopot dari jabatan ratu. Dia sampai nggak diperbolehkan lagi sampai akhir hidupnya untuk bertemu raja karena ketidaktaatannya. Kalau kita lihat di sini ya bagaimana hidup seseorang, bagaimana dia bilang di sini cantiknya dia, ya. Raja itu bangga, bahkan dia mau memamerkan kecantikannya. Tapi kalau kita lihat di hadir hidupnya, bagaimanapun orang secantik dianya dan berapa pintar, berapa hebat, tapi balik lagi itu semua nggak penting, tapi yang penting tuh hati ya. Dan kita bisa lihat juga di sini ya, kalau saya nggak mau membandingkan Raja Ahasweros dengan Tuhan. Tentu saja Tuhan kita lebih berkuasa, lebih kaya, lebih hebat. Tapi kita mau belajar di sini tentang satu ketaatan. Ya, kita mau bercermin bagaimana sekarang respon kita terhadap ketaatan kita ke hadapan Tuhan. Kalau Tuhan panggil kalian di dalam hidup kalian, apakah respon Anda seperti Raja Wasti yang menolak untuk menerima panggilannya atau Anda taat? Kita mau lihat di sini karena Tuhan itu sebenarnya tidak berkekurangan ya. Kalau kita dipanggil Tuhan dan menolak, Tuhan sangat mampu memanggil orang yang lain. Dia sebenarnya nggak butuh kita, tapi dia mau memanggil kita supaya kita itu bisa berpartner dengan dia melakukan kehendaknya. Dan kita lihat di sini juga ada satu hal yang Ratu Wasti itu kehilangan, yaitu hak istimewa menjadi ratu. Dia dicopot. Sama seperti hidup kita, kalau kita dipanggil Tuhan dan kita menolak, Tuhan itu tinggal bakal maksa, ya kan? Kalian punya pilihan, karena itulah kita diciptakan oleh Tuhan. Berbeda dengan ciptaan lain, kita tuh punya pilihan. Mau ikut Tuhan atau enggak? Mau melayani dia atau enggak? Kita semua pilihan. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Tapi kalau kita menolak panggilan dia, kita kehilangan hak istimewa. Kita kehilangan berkat. Seperti Ratu Wasti ini. Coba kalau kita reflect lagi bagaimana kehidupan kita di sehari-hari gitu ya. Bagaimana apakah kalian taat kepada orang-orang yang ditempatkan di atas kalian? Dari pemerintahan, dari orang tua, dari suami, dari majikan kalian. Ya, apakah taat kita itu taat bersyarat? Kalian tahu ya taat bersyarat. Saya mau tunduk kepada pemerintah Indonesia kalau pemerintah Indonesia itu baik dan tidak korupsi. Saya mau tunduk kepada orang tua saya kalau orang tua saya juga satu iman dan baik. Saya mau tunduk kepada suami saya kalau suami saya baik dan setia. Saya mau tunduk kepada majikan saya kalau majikan saya baik dan gak pelit. Itu namanya taat bersyarat. Tapi di Roma 13, Rasul Paulus mengatakan taat kita itu untuk orang-orang ditempatkan di atas kita. Tidak peduli siapapun itu, tidak ada tetapinya ya di Alkitab. Di sini kita dibilang kalau misalnya kita taat itu mutlak. Firman Tuhan mengatakan tidak ada tapinya. Walaupun dia orang Kristen atau nggak Kristen, setiap orang yang ditempatkan di atas kita, kita wajib taat seperti kita taat kepada Tuhan. Karena apa? Kalau kita tidak bisa taat dengan orang yang kita lihat, bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan yang tidak bisa kita lihat? Jadi kita mau belajar di sini tentang ketaatan. Hal yang simpel sekali, tapi mengakibatkan Ratu Wasti kehilangan jabatan yang sangat tinggi sebagai ratu. Kita masuk ke ayat selanjutnya di Ester 2. Di sini akan kita lihat tentang
dua karakter Mordekai dan Esther. Yuk kita baca. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kish, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya Raja Yehuda ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi, gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja. Di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan, maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Jadi setelah Ratu Wasti diturunkan, maka raja mulai merasa kangen ya. Jadi waktu itu rajanya mungkin masih mabuk dan dia mengambil keputusan yang dia sesali akhirnya. Akhirnya setelah beberapa saat dia merasa kesepian dan kangen sama ratu. Dan sida-sida yang waktu itu dia bilang, kalau gitu bagaimana kalau Anda mengadakan kontes kecantikan dari seluruh provinsi, kita cari 1 orang perempuan untuk menggantikan Ratu Wasti. Akhirnya raja itu setuju diadakan kontes kecantikan ya. Di seluruh provinsi, mungkin waktu sekarang itu kontes sekarang ini waktu kontes kecantikan itu seperti kayak Putri Indonesia gitu ya. Di Hong Kong kayak Miss Hong Kong atau di ajang internasional kayak Miss Universe. Jadi kita nggak tahu di Alkitab ini gimana Esther bisa ikut. Kemungkinan dia ikut secara dipaksa juga karena dia kita tahu di sini adalah orang buangan, orang tahanan yang setelah bangsa Yahudi itu dijajah oleh bangsa Babel dan diambil alih oleh bangsa Persia. Tapi uniknya ini dikasih lihat di sini diceritakan bahwa Esther itu langsung mendapatkan kemurahan hati. Dia menjadi yang terfavorit oleh Hegai. Jadi Hegai itu salah satu menterinya si raja ini yang memang ditugaskan untuk mengawasi seluruh kontes kecantikan. Dia langsung jatuh hati kepada Esther. Dia diberikan, dibilang sini kosmetik yang terbaik. Dia diberikan tempat yang terbaik. Dia diberikan dayang-dayang. Jadi dia menjadi orang favorit. Ya. Siapa sih yang nggak senang jadi orang favorit ya? Dan ini adalah kisah hidup Esther waktu awal-awal dia dipilih untuk ikut dari kontes kecantikan ini. Dan kalau kita lihat diterusin bacanya, kita nggak mungkin bisa baca semua, cuman kalau kalian bisa nanti baca setelah ini buku Esther, akhirnya itu raja harus memilih 1 di antara mungkin ribuan, ratusan wanita, dipilih menjadi 20 besar ya, 10 besar, 5 besar. Raja itu memilih Esther. Dan dikatakan di Alkitab juga, sayangnya raja kepada Esther itu melebihi semua wanita lain. Esther dikaruniakan pada akhirnya mahkota menggantikan Raja Wasti. Jadi kita bisa lihat ya gimana hidupnya dari seorang anak yatim piatu ya, anak buangan, langsung hidupnya berbalik menjadi orang yang kedua di kerajaan, menjadi ratu. Apakah itu kebetulan? Ya, saya yakin namanya kontes kecantikan ya. Nah, kalau kita lihat, kalian pernah nonton gitu ya, kalau udah masuk top 10, top 10 besar, 5 besar, 3 besar, semua cantik-cantik ya. Nggak, dan saya yakin ya Esther dibilang cantik, tapi saya yakin kandidat yang lain pun cantik gitu ya. Dan kenapa Esther gitu ya? Kenapa dipilih Esther? Dan karena saya yakin juga karena semua tangan Tuhan udah memilih dia, bekerja di dalam kehidupan dia. Dan yang saya mau bagikan di sini juga, Tuhan memilih itu nggak melihat latar belakang kita ya. Kalau kita latar belakang Esther itu dia anak yatim piatu, anak buangan sebenarnya.
sampai saudaranya Mordekai itu harus mengambil dia dan mengasuh dia. Karena memang dia nggak punya siapa-siapa lagi. Dan kita bisa lihat kenapa Tuhan memilih dia, pasti ada sesuatu yang berbeda. Bukan itu fisik, bukan itu latar belakang. Tapi baik lagi hatinya, ketaatannya. Kenapa kita bisa bilang itu hatinya, ketaatannya? Kalau kita dilihat di ayat 10 itu, dia bilang Esther tidak memberitahukan kebangsaannya dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Dia dari sangat satu hal yang simpel, dia taat kepada Mordekai yang mengasuhnya. Nah, ayat 20 ini saya masukin di sini. Ini kejadiannya setelah Esther udah menjadi ratu, ya. Udah diangkat jadi ratu, raja berkenan ke hadapannya dan dia diangkat jadi ratu, dan dibilang di sini adapun Esther tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai, sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Jadi dia ingat siapa diri dia. Dia sekarang jadi orang, udah jadi orang sukses, tapi Esther tetap sama, karakternya tetap setia dan taat kepada Mordekai. Bisa aja sekarang Mordekai itu udah di bawah dia ya. Esther itu sekarang udah paling tinggi di dalam kerajaannya setelah raja. Tapi karakternya kita bisa lihat nggak berubah gitu ya. Kalau dilihat di luar sana gitu, kita banyak sering lihat orang-orang yang udah sukses, yang udah maju, itu berubah. Tadinya rajin ke gereja jadi nggak rajin ke gereja. Tadi rajin saat teduh jadi kendor. Rajin berdoa jadi nggak jarang berdoa lagi. Terlebih mungkin malah ke orang tua sendiri suka lupa ya. Itu kita lihat banyak sekali contoh di luar sana yang orang tuh berubah setelah menjadi sukses ya. Jadi mari kita bercermin kepada diri kita sendiri. Kalau kita nanti dipilih Tuhan dan sukses dalam pelayanan dalam hidup Anda, mari karakter kita tetap humble dan setia dan taat kepada Tuhan. Amin. Amin. So, jadi saudara-saudara, Tuhan tuh berkenan kepada orang-orang yang taat dan setia kepada Dia. Tuhan pasti berikan kemurahan hati, sama seperti Dia memberikan kepada Esther, kalau kita bisa taat dan setia kepada Tuhan. Ayo kita lanjut di Esther 2 ayat 21. Selanjutnya, sekarang kita mau lihat dari kisah Mordekai-nya ya. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang di istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teresh, dua orang sida-sida yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tetapi perkara itu sangat dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya kepada Esther sang ratu, dan Esther mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar, maka kedua orang itu disulakan pada tiang dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Lanjut, Esther 3, pasal 3 ayat 1. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata orang Agag dikarunialah kebesaran oleh Raja Ahasiweros dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Nah, di sini diceritakan Mordekai itu melakukan aksi kepahlawanan dengan luar biasa karena dia membuka suatu rencana untuk membunuh raja dan dia memberitahukan pada Esther. Esther beritahukan raja setelah diperiksa benar adanya. Jadi dia tuh jasanya luar biasa sekali ya. Dia menyelamatkan nyawa seorang raja. Tetapi sayangnya itu tidak appreciate, tidak dihargai sama raja. Raja itu bahkan dibilang di sini tuh setelah beberapa saat lupa. Jadi Mordekai itu tidak mendapatkan penghargaan sama sekali ya di sini. Dan malah sedihnya itu malah dia mempromosikan orang lain. Orang lain yang tidak berjasa seperti Mordekai diangkat menjadi orang yang paling tinggi di jajaran pemerintahannya. Kalau kita lihat
itu saya lagi baca Alkitab ini juga sering ya, saya juga bisa relate, bisa sama kejadian ini. Kita tuh kadang-kadang mikir, kok Tuhan saya sudah ikut Tuhan, udah melayani Tuhan, udah berpuluh-puluh tahun, tapi kok hidup kita gini-gini aja ya, nggak ada penghargaan, nggak ada promosi. Tapi lihat tuh Tuhan, orang si A, orangnya jahat, orangnya licik, tidak kenal Tuhan, tapi dia hidupnya kok lebih sukses dari saya ya. Pernah gak sih kalian mikir gitu? Ya, sama saya juga ya, jujur ya. Jadi kadang itu ngerasa hidup kok nggak adil ya. Kita yang udah capek-capek bekerja keras ya untuk nggak hanya bekerja keras dalam dunia sekuler tapi dalam gereja juga. Tapi kok hidupnya gini-gini. Tapi kok kita lihat orang lain kok sukses ya. Sampai dan kalau misalnya kita lihat di Mazmur, kalau kalian bisa sempat baca di Mazmur 73 ya, bisa tulis tapi nggak usah baca di sini. Penulisnya sendiri bilang begini loh. Dia bilang, saya iri lihat orang-orang fasik, hidupnya beruntung, tubuhnya sehat, nggak sakit, hidupnya nggak masalah. Jadi dia pun mempertanyakan kejadian itu. Tapi kalau kita tahu ya, orang-orang yang mendapatkan itu hanya adalah orang-orang yang menikmati kesenangan sesaat. Tapi kalau kita rewardnya itu kekal. Amin. Dan kita di sini yang mau belajar dari sikap Mordekai itu ya. Di sini luar biasanya sekali. Walaupun Mordekai tidak dapat penghargaan, tidak dapat promosi dan orang lain promosi, tidak tercatat di dalam Alkitab bahwa dia itu komplain. Dia itu bersungut-sungut kepada Tuhan, mempertanyakan Tuhan, kok begini ya, kok begini. Tapi dia tetap taat dan setia kepada Tuhan. Kenapa kita tahu dia tetap taat dan setia kepada Tuhan? Kita baca di Ester 3 ayat 5. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman, tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh Mordekai saja. Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar untuk memusnahkan semua orang Yahudi, yaitu bangsa Mordekai di seluruh kerajaan Ahasiweros. Mordekai tahu sebagai orang Yahudi itu dia tidak boleh menyembah siapapun apapun kecuali Tuhan. Memang tidak dikatakan secara jelas mengapa Mordekai tidak sujud menyembah. Tapi saya yakin dan percaya itu karena agama dia, seorang Yahudi itu memang dilarang untuk menyembah siapapun selain selain Tuhan. Dan walaupun di sini kita lihat semua teman-teman Mordekai itu sujud, hanya dia aja yang enggak. Jadi dia itu juga ada namanya peer pressure. Tahu ya peer pressure ya? Jadi kalau kalian itu mau diterima di satu grup ya, sama teman-teman, kalian rela melakukan sesuatu yang sebenarnya bertentangan, atau kalian rela untuk membeli barang misalkan yang kalian sebenarnya tidak butuhkan atau tidak dimampu-mampukan, asalkan diterima di grup itu. Jadi grupnya melakukan hal A, kalian ikut-ikutan karena merasa ada tekanan supaya bisa diterima dan dihargai. Dan di sini dikatakan kalau oleh Mordekai ini dia itu tidak ada peer pressure. Jadi walaupun dia ngelihat semua sekeliling teman-temannya sujud menyembah Haman, dia tetap tidak menyembah Haman karena dia tahu dia mau setia kepada Tuhan. Kalau kita lihat, wah kalau misalnya kayak gitu pasti Tuhan bela dia dong, betul gak? Tuhan pasti mereward dia ya. Kalau nggak dapat reward dari gereja pasti ekspektasinya dapat dari promosi dari Tuhan deh ya. Tapi dilihat dari sini kejadiannya, apa yang dia dapat? Bahwa Haman malah berikhtiar untuk membunuh dia. Bukan hanya dia, tapi seluruh bangsa Yahudi. Nah, kata ikhtiar itu cukup unik di sini dikatakan di Alkitab menggunakan kata ikhtiar. Ikhtiar itu di dalam bahasanya itu lebih tinggi daripada hanya kepengen atau merencanakan ya. Ikhtiar itu seperti bertekad bulat. Contohnya misalkan saya mau bilang saya berikhtiar untuk mau diet gitu ya. Jadi misalkan gitu ya. Misalkan saya bilang mau diet. Nah, perlu diet gak sih? Nah, berikhtiar itu jadi
yang saya pikirkan besok bangun pagi, wah saya harus diet. Nanti kalau ada teman saya nawarin snack atau yang enak-enak, saya udah berikhtiar. Wah besok ada yang nawarin apa, saya nggak bakal tolak pokoknya. Waktu siang ya mau makan siang pun saya bakal jaga makanan saya ya, jangan makan makanan yang itu. Waktu malam saya juga bakal selalu ada di pikiran saya mau diet. Berikhtiar itu kayak bertekad bulat dan pasti di pikiran siang dan malam, dan itu berikhtiar itu artinya saya pasti melakukannya. Nah, Haman ini di sini dibilang dia itu berikhtiar untuk membunuh bangsa Yahudi. Jadi bukan hanya merencanakan, tapi dia udah bertekad bulat dan pasti dilaksanakannya untuk membunuh bangsa Yahudi. Tapi balik lagi ya, Tuhan kita itu bisa menggagalkan rencana manusia. Dan yang saya mau belajar dari sini itu ya, dengan membagikan, kalau misalkan Mordekai itu udah digituin sama rajanya, tidak dapat promosi, tidak dapat penghargaan, wajib gak sih dia, maksudnya lumrah gak sih Mordekai untuk kecewa pada Tuhan? Dia bilang, Tuhan saya sudah taat dan setia, saya sudah tidak dapat, saya hidup benar, tapi malah ketimpa musibah lagi. Jadi dia sekarang harus berurusan dengan Haman yang akan membunuh bangsa Yahudi. Kalau kita mungkin diposisikan sebagai Mordekai, mungkin bukan hanya kecewa ya. Banyak orang bisa aja meninggalkan Tuhan karena ini ya. Karena masalahnya itu bertubi-tubi, tidak berhenti, dan sangat berat sekali karena ini hubungannya udah hidup dan mati ya. Tapi kalau kita lanjut lagi dalam Alkitabnya, mungkin kita nggak bisa baca satu persatu. Haman seterusnya juga situasinya makin parah. Haman langsung membuat rencana untuk membunuh bangsa Yahudi dengan membuang undian. Membunuh undian untuk dapat tanggal yang bagus. Tanggal berapa yang kita harus musnahkan bangsa Yahudi. Dia bangun juga tiang sula yang tinggi untuk membunuh gantung Mordekai. Dia juga berhadap kepada raja meminta surat yang tidak bisa dicabut lagi dan disebarkan ke seluruh provinsi bahwa semua orang bisa membunuh orang Yahudi pada tanggal A yang ditentukan. Dan itu nggak bisa dicabut lagi, bahkan oleh raja sendiri. Semua rencananya udah tertata rapi. Tapi yang luar biasanya ini, Tuhan kita tetap tidak tinggal diam untuk anak-anaknya. Dia membela kita. Kita lihat next slide-nya itu, kita mau belajar ini tangan Tuhan yang perkasa. Kita baca di Ester 4 ayat 13. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja bagi orang Yahudi, akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau boleh berkedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkan semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatkanlah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Mordekai tetap setia kepada Ester walaupun masalah dia gak datang, gak bertubi-tubi, walaupun dia tetap taat dan setia. Tapi sepertinya Tuhan itu seperti absen dalam hidup Mordekai ya. Dan sepertinya tidak ada harapan. Jadi dia menyuruh Ester untuk memohon kepada raja untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Dan jawab Ester itu, pertama-tama Ester takut ya. Karena kenapa? Yang pertama itu dia harus menghadap raja. Kalau raja pun tidak memanggil dia, itu peraturannya pada saat itu sangat ketat sekali. Siapapun yang datang ke hadapan raja, kalau tidak dipanggil, hanya ada satu, hukumannya mati. Dan Ester bilang di ayat sebelumnya, raja itu udah 30 hari nggak memanggil saya. Sekarang kamu meminta saya menghadap raja dengan tidak di-initiate dengan raja, itu sama aja seperti cari mati. Ya, itu wajar. Jadi Ester
merasa pertama takut. Yang kedua itu Esther harus membuka identitas diri dia sebagai bangsa Yahudi yang selama ini disembunyikan. Jadi dia mengambil resiko yang sangat besar lagi. Bagaimana kalau Raja merasakan dia tertipu atau dia marah, kecewa karena dia mengetahui kalau Esther itu orang Yahudi. Karena Esther belum pernah bilang kepada siapa-siapa dia itu adalah orang Yahudi. Tapi Mordekai mengingatkan Esther, kalau Esther tidak melakukan tugas ini, dia bilang, Tuhan bisa memakai orang lain untuk menyelamatkan bangsanya. Tuhan bisa memakai anak-anak Tuhan yang lain. Bahkan kalau bisa pun anak-anak bukan anak-anak Tuhan dipakainya. Kalau Tuhan mau, bahkan binatang atau alam semesta pun Tuhan bisa pakai untuk menggenapi rencananya, betul? Makanya di sini kita mau belajar, kita tuh nggak boleh sombong ya kalau kita dipakai oleh Tuhan, pelayanan kita luar biasa, hidup kita sukses. Kita harus mengucap syukur karena kita menerima itu sebagai suatu kehormatan dipakai oleh Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan bisa memakai orang-orang lain. Jadi yang hidup kalian yang saat ini juga kita boleh bercermin kepada Esther ini bukan adalah suatu kebetulan. Kalian ditempatkan di Hong Kong, di sini, pada saat sekarang ini, pada waktu sekarang ini, Tuhan tuh punya rencana. Seperti Esther. Kita lihat anak yatim piatu, sekarang dia menjadi ratu. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana atas hidupnya. Mungkin kalau kita jadi Esther, kita pikir, wah ini udah hidup enak, kita udah jadi ratu. Kita hidupnya udah, goal kita udah tercapai nih ya, udah sukses. Tapi Tuhan punya rencana Tuhan itu belum selesai untuk hidup Esther. Jadi sama seperti kalian di sini, pasti Tuhan punya rencana yang unik ya dari hidup-hidup kalian di sini. Karena kehidupan kalian itu tidak bisa misalkan contohnya Tuhan menempatkan kalian di keluarga kalian yang orang-orang yang belum kenal Tuhan. Bahkan misalkan Pastor Ari atau pendeta lain itu tidak bisa menjangkau keluarga kalian, hanya kalian yang bisa menjangkau. Kalian di majikan kalian menjadi berkat bagi dia untuk menyelamatkan jiwa-jiwanya. Orang lain itu nggak bisa. Tapi kalian dipilih oleh Tuhan di waktu sekarang ini, di tempat sekarang ini, di pekerjaan sekarang ini. Karena Tuhan punya rencana untuk memakai kalian untuk kemuliaan nama Dia. Dan yang saya mau bagikan di sini juga, kita bisa lihat kenapa Esther itu tetap, dari yang kita lihat karakternya itu taat kepada Mordekai ya. Jadi walaupun nyawa taruhannya, Esther tetap taat dan kepada Mordekai. Iman Mordekai itu menginspirasi Esther. Jadi Esther mengambil langkah iman dengan menaruh harapannya kepada Tuhan, yang bisa kita lihat melalui puasa. Yang kedua yang kita mau lihat ini tangan Bapa di surga. Esther 6 ayat 1, slide selanjutnya. Pada malam itu raja tidak dapat tidur. Maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja, dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasveros. Maka bertajalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas kepada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Lanjut, ayat 5. Lalu jawab para biduanda raja kepada baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Maka titah raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Nah, Haman ini GR sekali, dia bilang, wah, kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku? Oleh karena itu, jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya, dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan.
Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah kepada raja kepada Haman, segeralah ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan dari segala yang kau katakan itu. Tuhan bekerja dengan luar biasanya di layar belakang kehidupan Mordekai. Itu bukan kebetulan ya. Pada saat itu Mordekai yang hendak membunuh Haman yang hendak membunuh Mordekai, tiba-tiba malam selanjutnya raja nggak bisa tidur. Apakah itu kebetulan gitu ya? Dari antara semua hari raja nggak bisa tidur pada hari itu. Dan dia bilang di sini, dia bilang raja itu waktu nggak bisa tidur diminta ke para ajudannya untuk membacakan cerita tentang sejarah. Cukup unik ya, kalau saya pikir kalau saya nggak bisa tidur mungkin dengar musik atau ngapain ya. Ini dia ngelakuin sesuatu yang membosankan sekali ya. Dia minta tolong diambil kitab-kitab sejarah ya dan bacakan kepada saya. Dan Raja Persia itu kerajaannya itu luar biasa luasnya. Dan saya yakin juga sejarah kerajaan itu banyak sekali. Tapi yang hari itu dibacakan itu tentang Mordekai. Ya, itu kita bisa lihat gimana tangan Tuhan bekerja dari semua cerita kerajaan itu yang dibacakan kepada Mordekai. Dan raja bilang, promosi apa, penghargaan apa yang saya dulu berikan pada Mordekai? Nol, nggak ada promosi. Makanya raja langsung memanggil, mempersiapkan gitu ya. Dan dia kebetulan lihat Haman musuhnya. Nah Haman ini masuk dengan GR-nya, wah Haman itu posisinya pada saat itu adalah orang kedua setelah raja. Dan dia pikir siapa lagi kalau bukannya saya yang bakal dipromosiin ya. Dia langsung keluarin, wah saya mau ini ABC, ABC, ABC. Dia bilang, lakukanlah itu buat Mordekai gitu ya. Lucu ya, jadi Tuhan kita itu kadang-kadang penuh humor juga ya. Jadi bisa dilihat tuh bukan, kalau bukan tangan Tuhan yang mengatur itu nggak mungkin. Begitu banyak kebetulan yang terjadi. Dan itu nggak mungkin bisa serapi itu ya kalau bukan Tuhan. Dan kejadiannya berubah dalam waktu singkat. Mordekai diarak, dipakaikan baju yang terbaik, kuda yang terbaik, dan semua orang harus ngomong inilah orang yang raja berkenan di hadapannya. Kalau kita maju ceritanya, Haman akhirnya dibuka kedoknya oleh Esther. Dan dia dihukum mati di tiang gantung yang dia buat sendiri oleh Mordekai. Dan kalau kita lihat ya di akhir ayat 9, chapter 9 atau chapter 10, pasal 9 atau 10, semua setelah Haman meninggal, semua kekayaan Haman itu dikasih kepada Mordekai. Dan di pasal 10 di acara cerita Esther, Mordekai itu dari hari demi hari karirnya makin sukses. Sampai dia ditetapkan menjadi orang kedua di seluruh kerajaan Ahasuerus untuk menjadi orang tertinggi. Saudara, waktu Tuhan itu selalu tepat ya. Walaupun kita lihat dari awalnya hal yang tidak mungkin dan Haman itu, Mordekai itu tidak dapat promosi, tidak dapat penghargaan, tapi Tuhan kita tahu waktu yang tepat. Amin. Dan karena ketaatan dan keimanan Mordekai itu, Tuhan mengaruniakan semuanya itu sesuai rencana untuk kemuliaan lagi ya. Tapi masih ada satu masalah lagi ya. Masalahnya apa? Karena tadi ada titah yang dibuat oleh Haman yang dijalankan oleh raja dan tidak bisa dicabut lagi kalau semua orang di seluruh kerajaan Ahasuerus itu bisa membunuh bangsa Yahudi, ditetapkan di satu tanggal. Dan itu nggak bisa ditarik lagi. Walaupun orangnya sudah mati, Hamannya udah mati, tapi titahnya sudah keluar. Dan dia mengeluarkan titah itu nggak bisa dicabut lagi. Tetapi raja bilang, walaupun saya tidak bisa cabut lagi, saya bisa mengeluarkan titah yang lain. Jadi dikeluarkanlah titah pada hari setelah Haman meninggal, bahwa seluruh bangsa Yahudi boleh memperlengkapkan dirinya dan melawan balik orang-orang yang membunuhnya.
dan diedarkan surat itu ke seluruh bangsa jajahan di Persia, ditulis dalam bahasa Yahudi supaya orang-orang benar-benar mengerti secara cepat sebelum tanggal orang-orang bakal bersatu untuk menyerang bangsa Yahudi. Kita lihat di ayat Ester 9 ayat 1 bagaimana akhir cerita dari kitab Ester ini. Ester 9 ayat 1. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Ada kemenangan besar pada hari itu. Dalam sekejap Tuhan mengubah keputusasaan menjadi kemenangan. Jadi Tuhan tuh sanggup melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin ya. Tuhan memberikan kekuatan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi saudara-saudara, kita mau lihat juga bagaimana hidup kita sekarang. Mungkin kita tuh nggak ada perang fisik hari ini, tapi kita punya perang rohani. Ya, kita punya si iblis yang tidak jemu-jemunya ingin kita jatuh ke dalam dosa. Dia memberitahukan kebohongan-kebohongan ke dalam pikiran kita ya. Kalian itu dibilang tidak layak, kalian itu dibilang tidak pintar, kalian itu nggak bisa apa-apa, kalian itu tidak berharga. Itu semua pikiran jahat yang dari si iblis, karena Tuhan kita adalah anak Tuhan dan kita itu berharga di mata Dia. Mungkin juga bukan hanya pikiran, tapi kita dilanda oleh masalah. Entah itu kesehatan atau finansial, keuangan Anda, masalah dengan keluarga. Tapi kita lihat di sini, kita kadang-kadang ngerasa, Tuhan di manalah Tuhan? Di mana Engkau Tuhan waktu saya ini dan kita semua ini lagi menjalankan hidup dengan penuh masalah seperti yang tidak mungkin kita bisa lalui. Kelihatannya tuh nggak ada solusi. Di mana Tuhan? Tapi kita bisa belajar dari kisah Mordekai dan Esther. Kalau Tuhan tetap bekerja dengan cara yang kita nggak kepikiran di belakang layar. Dan seperti Mordekai dan Esther, ada titah yang tidak bisa dicabut lagi, yang dikeluarkan oleh raja bahwa kita diberi kekuatan untuk melawan musuh-musuh kita. Di sini dibilang di Mordekai dan Esther itu, titahnya yang dibilang kalau misalkan kalian pada hari itu ada yang melawan, kalian boleh dan sangat dimampukan, diberi kekuatan untuk melawan balik. Dan Tuhan sama seperti hidup kita, Tuhan sudah menyediakan semuanya untuk kita. Kemenangan untuk kita di dalam nama Tuhan Yesus ya. Saya berdoa kalau Anda pada saat hari ini masih ada masalah, ada penyakit, ada masalah keuangan, ada kebohongan tentang jati diri Anda ke hadapan Tuhan, Tuhan sanggup memberikan kemenangan terhadap Anda hari ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Seperti Mordekai juga ada penubusan di zaman itu untuk orang Yahudi, dikeluarkan titah raja yang dimateraikan oleh cincin yang gak bisa dicabut lagi. Terlebih saudara, Bapa kita di surga udah memberikan kemenangan bukan hanya oleh cincin, tapi oleh darah Kristus yang sudah mati di kayu salib Tuhan. Dan semua itu sudah tuntas, iblis dikalahkan supaya kita bisa hidup berkemenangan dalam Dia. Haleluya. Lanjut, saya mau tutup khotbah ini dengan satu testimoni dari saya dan bagaimana Tuhan itu bekerja di belakang layar yang saya nggak expect bahwa Tuhan itu benar-benar sanggup mengeluarkan saya dari masalah dan saya dan keluarga dari masalah satu hal yang terjepit gitu ya. Ini kejadiannya waktu lagi zaman protes. Nggak tahu kalau kalian di sini ada yang udah di Hong Kong belum pada zaman protes beberapa tahun lalu, ada yang ngalamin nggak masa-masa protes di Hong Kong? Ada ya. Ya kita dulu tuh saya istri dan anak lagi itu baru satu masih kecil sekali. Kita tinggal di Wan Chai. Wan Chai itu tinggalnya sekitar tuh lebih dekat ke Admiralty. Jadi Admiralty itu daerah Wan Chai Admiralty itu ada kantor markas polisi ya. Jadi udah sering banget saya di sana dari apartemen tuh ngelihat
setiap weekend itu mereka kalau lagi perang gitu ya. Dan udah sering sekali mencium gas air mata itu buat kita udah sering sekali gitu ya. Karena tempat kita tinggal dari jendela tuh bisa lihat setiap minggu itu orang-orang di bawah dan lagi dikejar-kejar polisi, ada bom asap. Itu emang tempat tinggal itu memang seperti medan perang gitu ya. Jadi waktu itu mama saya lagi berkunjung ke Hong Kong dan pada hari Minggu itu dia harus pulang ke Indonesia ya. Karena kita memang udah sering mengalami waktu weekend itu kalau makin siang itu makin parah kan. Jadi kita bilang ke mama saya walaupun pesawat dia malam, jadi kita pergi pagi-pagi aja dah daripada nanti nggak bisa keluar. Akhirnya kita bersama-sama istri saya dan anak saya masih kecil sekali yang Sarabel yang sekarang udah gede. Dulu tuh masih kecil masih digendong pakai baby carrier. Kita sama-sama anterin mama saya ke Hong Kong Station untuk naik Hong Kong Express ke airport ya. Nah, begitu sampai Hong Kong Station sekitar siang itu saya lihat di HP itu udah dikabarkan Causeway Bay Station udah ditutup. Nah, biasanya patternnya itu kalau udah ditutup satu mulai merembet tuh ya. Jadi Causeway Bay tutup, Wan Chai tutup, Admiral tutup, Central tutup. Dulu sebelum ini kita pernah ditutup, kita tuh harus jalan dari Central dan nunggu sampai protesnya beres malam-malam sekali. Jalan kaki karena memang nggak ada transportasi sama sekali. Misalkan ada taksi pun kita mau bayar berapapun dia nggak bakal mau. Nggak bisa masuk juga gitu ya. Jadi nggak ada bus, nggak ada tram, nggak ada transportasi, harus jalan. Nah, waktu kita lihat di Hong Kong Station itu bahwa Causeway Bay Station itu tutup, kita langsung panik karena kita pikir kita harus buru-buru pulang nih. Kalau nggak kita nanti makin malam nggak bisa pulang. Jadi akhirnya kita kirim mama saya ke Hong Kong Express untuk jalan. Dia bakal nunggu di airport aja. Kita buru-buru jalan buru-buru setengah lari ke Central Station. Kan kita tahu ya kalau Hong Kong Station itu mau ke Wan Chai itu kita harus jalan dulu kan, lumayan jauh di dalamnya. Jadi istri saya kebetulan waktu itu juga sedang mengandung. Jadi kita juga nggak bisa jalan cepat-cepat. Pas sampai Central Station masih ada kereta, puji Tuhan. Kita pikir buru-buru masuk ya. Dan keretanya jalan dari Central Station, di stop di Admiralty. Tadinya kita kan mau ke Wan Chai Station, di stop, disuruh keluar semua orang di dalam kereta itu. Dan sekitar ada 30-50 orang. Pas kita keluar itu udah banyak staff MTR, banyak polisi. Kita juga nggak tahu kenapa ini disuruh keluar. Dia bilang Wan Chai Station udah ditutup. Ini adalah kereta terakhir, dia bilang. Waduh. Akhirnya kita berdiri disuruh keluar dari kereta di Admiralty Station. Admiralty juga sudah ditutup. Dan kita nggak boleh diperbolehkan keluar. Harus nunggu. Karena dia bilang di luar sudah banyak bom asap dan tidak aman. Dan saya lihat kamu bawa bayi, saya sarankan kamu tunggu di sini, dia bilang. Dan kita tuh nunggu lama sekali dan setelah beberapa saat ada orang Hong Kong gitu ya, yang satu kereta sama kita juga sama nasibnya harus nunggu gitu ya. Nggak ada yang diperbolehkan keluar. Akhirnya ada satu orang yang marah-marah, ya kita tahu sendiri orang Hong Kongnya dengan bahasa dia. Mungkin dia marah, kenapa saya nggak bisa keluar, saya mesti ada ini, pakai ini, bawa payung gitu, hampir wah ribut. Suasananya mencekam sekali ya, banyak polisi juga ya. Dan sepi juga Admiralty Station karena ditutup gitu. Kita juga nggak tahu mesti ngapain karena memang nggak bisa kemana-mana, stuck aja di situ. Kita nggak ada kejelasan kapan kita boleh keluar. Akhirnya setelah beberapa saat petugas MTR-nya datang kepada saya, dia bilang, kalian benar-benar mau keluar, dia bilang. Tapi kalian harus tanggung resiko sendiri gitu ya. Ada satu exit yang kita bisa antarkan kalian ke sana. Tapi kalian mesti hati-hati, dia bilang. Dan itu bukan exit biasa. Jadi dia akhirnya kita pikir, saya berdiskusi, daripada kita di sini juga nggak tahu mau ngapain. Ya udahlah, kita keluar aja dulu dan kita lihat nanti bagaimana. Jadi kami digiring ke satu tempat. Ada lift di situ. Pas kita masuk lift, itu kacanya udah retak semua. Waduh, udah kelihatan liftnya juga udah hancur semua. Kita nggak tahu di mana. Pas kita dan orang MTR-nya juga ikut, cuman nggak ikut keluar gitu ya. Jadi cuman dia anterin kita ke lift supaya kita bisa keluar dari Admiralty di satu tempat, nggak tahu di mana. Dan bukan memang exit yang biasa gitu ya. Dan pas kita keluar tuh kita ada di tempatnya di jembatan. Dan
keluar di jembatan itu, ada jembatan tinggi di dekat Pacific Place Mall, kalian tahu ya Pacific Place. Di bawah saya itu ada ratusan bahkan ribuan orang-orang protes, semua pakai baju hitam. Di sisi kiri saya dan di sisi kanan ada polisi. Mereka saling berhadapan dengan polisi. Di bagian kanan udah ada mobilnya segala macam, yang ada air itu udah siap, semua full armor ya. Jadi berhadapan satu sama lain. Nah, dan rumah saya itu sebenarnya nggak terlalu jauh ya, sekitar 15-20 menit ya. Tapi kalau saya mau pulang, saya harus turun dari jembatan, ya kan, untuk menerobos lawan arah. Jadi harus turun ke orang-orang lagi protes, jalan lawan arah, terobos untuk jalan ke rumah. Dan kita sebelum ngelakuin itu sih saya berdiskusi gimana ya, apakah kita turun, cuman kayaknya seperti bahaya sekali karena banyak sekali orang. Karena pada saat itu juga dengar-dengar kalau ada orang-orang yang nggak protes suka disuruh ikut protes gitu ya, suruh ikut. Dia mungkin nggak senang kalau kita nggak ikutan solidaritas sama mereka gitu ya. Dan saya juga agak khawatir karena istri saya lagi mengandung, saya bawa bayi, bagaimana gitu ya. Saya tanya ke istri saya, kita mesti gimana nih gitu kan. Kita lama juga di atas ngeliatin ke situasi, nggak tahu mesti ngapain karena stuck di situ ya. Akhirnya kata istri saya, kamu buat keputusan, saya ikut gitu. Nggak lama setelah itu ya saya bilang daripada kita sampai malam di sini dan kita nggak tahu bakal bagaimana, mau mereka bentrok atau apa, ada gas air mata, ya udah kita jalan aja. Jadi kita putuskan untuk turun dari jembatan. Kita mau terobos sampai ke rumah, walaupun agak bahaya. Sewaktu udah kita ngambil keputusan berdiskusi, setelah berapa lama di atas jembatan, kita turun ke tangganya ya. Nggak lama, sekitar 2-3 langkah mau turun, ada yang menapuk bahu kanan saya. Pas saya nengok, dia bilang ada satu orang laki-laki, dia bilang, don't go there, jangan ke situ, follow me, dia bilang, ikuti saya. Saya juga nggak tahu kenapa nggak tanya apa, ya udah saya ikutin gitu ya. Karena memang lagi panik juga gitu kan, udahlah saya lagi mencekam suasananya, saya ikuti dia. Dan akhirnya dia karena suruh ikut dia, ya udah saya ikut dia. Dia bilang saya mau ke Quarry Bay gitu, jalan, kamu ikut saya aja, dia bilang pakai bahasa Inggris. Akhirnya dia membimbing kita sampai ke 2 blok. Ini jembatan ternyata ada satu tangga lagi ke sana dan kita bisa lurus lagi 1 blok, 2 blok di situ. Kita akhirnya ke daerah situ yang bisa jalan tanpa melewati kerumunan massa ya. Jadi pas lagi jalan ngobrol-ngobrol gitu, dia cerita, oh saya juga punya anak saya laki-laki, di rumah saya juga lagi mau pulang gitu kan ya. Karena memang udah nggak ada kendaraan di situ. Pas lagi jalan saya ngelihat sekeliling saya itu sangat peaceful banget. Nggak ada mobil, jalannya besar sekali, nggak ada satupun orang protes. Beda sekali 360 derajat, beda sekali dari tadi kita di sana 5 menit yang lalu. Setelah 5 menit saya bisa jalan dengan tenang, dengan damai. Nah, dan dia bilang ke saya dan istri saya bakal jalan bersama Anda, dia bilang. Dan nggak lama setelah itu kita emang nggak terlalu jauh, setelah 20 menit kita akhirnya sampai dekat rumah saya tinggal belok ke kanan sedikit, harus menerobos massa, cuman udah lewatin semuanya gitu, cuman tinggal ngesot sedikit. Jadi ya sampai di rumah. Nah, begitu sampai di rumah, saya lihat beritanya ternyata hari itu merupakan satu hari yang terparah ya. Kalau kalian ingat ada satu jurnalis dari Indonesia yang berjemaat di pusat yang terkena tembak matanya ya. Itu hari yang sama yang saya lagi coba pulang bersama dengan orang itu ya. Dan saya sampai mikir-mikir itu yang tadi orangnya itu orang apa malaikat gitu ya. Karena waktu saya berdiskusi dengan istri saya pun kita ngomong bahasa Indonesia dan dia tuh orang Hong Kong dan jarang orang Hong Kong yang baik loh. Dan dia juga nggak tahu kita mau kemana gitu ya. Dan waktu saya merefleksi itu, saya benar-benar merasakan bahwa tangan Tuhan itu menolong saya. Waktu itu saya nggak sempat berdoa, benar-benar lagi panik sekali, nggak sempat berdoa, nggak sempat minta tolong kepada Tuhan.
Tapi kok bisa-bisanya ada orang yang menepuk bahu saya. Dia bilang jangan ke situ, tapi lewat sini. Dan jalanannya itu benar-benar saya masih ingat. Kalau kalian boleh, kalau kalian tahu itu jalanan yang sekarang itu di dekat Tamar Park, tahu gak? Dekat harbor. Itu kan jalan gede banget kan, masih ada konstruksi. Jadi walaupun protesnya di depan Pacific Place itu ribuan orang dan polisi, di dalam situ tuh kosong. Saya tuh nggak tahu ada jalan itu gitu ya. Dia tuh bisa memimpin saya, ikut dia gitu ya. Dan dia tuh bilang saya bakal jalan bersama Anda. Itu langsung klek di hati saya. Seperti Tuhan bilang, jangan takut, saya berjalan bersama Anda di hidup kalian. So itu memang salah satu yang luar biasa sekali. Salah satu yang saya pikir itu adalah tangan Tuhan yang tidak terlihat. Kita kadang-kadang memang gak sempat berdoa atau apa, tapi Tuhan tetap peduli kepada kita. Karena kita adalah anak-anaknya yang dikasih oleh Tuhan. Jadi hari ini kita belajar dari kitab Mordekai dan Esther, bahwa ketaatan itu hal yang simple sekali ya. Ketaatan dengan Esther dengan pamannya sendiri merupakan hal yang simple. Ya kan? Tapi itu adalah suatu hal yang besar di mata Tuhan. Kalau kalian di sini juga ketaatan kalian di hadapan dalam hidup kalian sehari-hari, walaupun misalkan contohnya kalian sudah capek-capek kerja malamnya, tapi tetap kalian meluangkan waktu dengan Tuhan. Walaupun nggak ada yang lihat di kamar kalian atau pagi-pagi kalian saat teduh nggak ada yang lihat, tapi Tuhan nggak buta. Tuhan lihat semuanya itu, dia memperhitungkan kesetiaan kalian. Tanggung jawab kita itu simpel sekali, taat dan setia kepada Tuhan. Yang lainnya Tuhan yang pasti bereskan untuk kehidupan kalian. Amin. Mari kita, saya undang jemaat untuk berdiri dan mari kita tutup dalam doa.